Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rahmi SEMSM dan Ibu Nofriska Krisana SEMBA selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen retail. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai type of retailers. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Mutiara Makuntoro, dan rekan-rekan saya, Farhan Suputra, serta Lisna Setia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai 5 topik, yaitu yang pertama retailer characteristic atau karakteristik pengecer, yang kedua food retailers atau pengecer makanan, yang ketiga general merchandise retailers atau pengecer merchandise umum, yang keempat service retailing atau layanan eceran, dan yang terakhir yaitu types of ownership, yaitu jenis kepemilikan. Nah, masuk yang pertama yaitu retailer characteristic atau karakteristik pengecer. Berbagai jenis pengecer menawarkan manfaat unik. Jenis pengecer yang dipilih konsumen tergantung pada manfaat yang dicari oleh konsumen tersebut. Karakteristik paling dasar yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis pengecer adalah bauran detail mereka, atau elemen yang digunakan pengecer untuk memenuhi kebutuhan pelanggan mereka. 4 elemen bauran detail sangat berguna untuk mengklasifikasi pengecer, yaitu diantaranya jenis barang dagangan atau jasa yang ditawarkan, variasi dan bermacam-macam barang dagangan yang ditawarkan, tingkat layanan pelanggan, dan yang terakhir harga barang dagangan. Selanjutnya yaitu types of merchandise atau jenis barang dagangan. Amerika Serikat, Kanada, Meksiko telah mengembangkan skema klasifikasi yang disebut Sistem Klasifikasi Industri Amerika Utara. Untuk mengumpulkan data tentang aktivitas bisnis di setiap negara, setiap bisnis diberikan kode 6 digit hierarkis berdasarkan jenis produk dan layanan yang dijualnya. 2 digit pertama mengidentifikasikan sektor bisnis perusahaan dan 4 digit sisanya untuk mengidentifikasi berbagai subsektor. Klasifikasi pengecer yang menjual barang dagangan sebagian besar didasarkan pada jenis barang dagangan yang dijual. Diilustrasikan dalam tampilan di bawah ini. Pengecer barang dagangan biasanya berada di sektor 44 dan 45. 3 digit berikutnya memberikan klasifikasi pengecer barang dagangan yang lebih baik. Misalnya, pengecer yang menjual pakaian dan aksesori pakaian diklasifikasikan sebagai 448. Toko pakaian sebagai 4481 dan toko pakaian pria sebagai 44811. Selanjutnya itu variety and assortment. Ragam dan bermacam-macam. Pengecer dapat menawarkan barang dagangannya yang sama, tetapi berbeda dalam variasi dan bermacam-macam barang dagangan yang ditawarkan. Variasi adalah jumlah kategori barang dagangan yang ditawarkan pengecer. Ragam adalah jumlah item yang berbeda yang ditawarkan dalam kategori barang dagangan. Varietas sering disebut sebagai luas barang dagangan, dan bermacam-macam disebut sebagai kedalaman barang dagangan. Setiap item barang dagangan yang berbeda disebut unit penyimpanan stok atau SKU. Beberapa contoh SKU termasuk diantaranya yaitu kotak deterjen Tide 33 ons dengan pemutih atau kemeja Ralph Lauren biru. Ragam dan bermacam-macam juga dapat diterapkan dalam kategori barang dagangan tertentu daripada seluruh toko. Salah satu pengecer yang menjual berbagai macam barang dagangan, contohnya adalah Amazon. Selanjutnya itu services offered atau layanan yang ditawarkan. Jasa yang ditawarkan oleh retailer dapat membuat satu retailer berbeda dengan jenis retailer lainnya. Contoh jasa yang dapat disediakan adalah tempat parkir, penerimaan pembayaran dengan kartu kredit, penerimaan perbaikan, penerimaan pengembalian barang, pengiriman, dan jasa membungkus kado. Terkadang agar konsumen menikmati jasa ini, retailer memberikan secara gratis. Contohnya, Willsworks memberikan bantuan dalam memilih sepeda dan perbaikannya, sedangkan Walmart tidak menyediakan layanan tersebut. Yang selanjutnya itu prices and the cost of offering breadth and depth of merchandise and services, atau harga dan biaya penawaran yang luas dan kedalaman barang dagangan dan layanan. Untuk mendapatkan keuntungan, pengecer menawarkan variasi yang lebih luas, pilihan yang lebih dalam, atau layanan tambahan perlu menambahkan harga yang lebih tinggi. Misalnya, department store memiliki harga yang lebih tinggi daripada toko diskon, sebagian karena biayanya yang lebih tinggi. Harga juga menjadi penentu jenis dan tipe retail. Harga dapat dibagi menjadi rendah, rata-rata, atau tinggi. Harga dapat berubah apabila terdapat diskon atau potongan harga, atau bisa juga karena ada suatu kejadian atau
keadaan khusus seperti hari Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Selanjutnya yaitu food retailers atau pengecer makanan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya di sini ada supermarket. Nah, supermarket ini adalah toko yang menyediakan makanan sehari-hari atau yang bisa disebut dengan daily food, seperti sayur, lauk pauk, dan produk yang tidak berupa makanan, yaitu non-food, seperti kecantikan, serta obat-obatan, namun dengan jumlah yang sangat terbatas. Nah, si supermarket ini untuk bersaing dengan sukses melawan intrusi oleh format retail makanan lainnya, si supermarket ini membedakan penawaran mereka dengan yang pertama itu menekankan makanan segar, yang kedua itu menargetkan konsumen hijau dan etnis, dan yang ketiga itu memberikan nilai yang lebih baik dengan barang dagangan label pribadi, dan yang terakhir yaitu memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik. Next. Oke, yang kedua di sini ada supercenters, yaitu toko dengan luas 160 sampai 200 kaki persegi yang menggabungkan supermarket dengan toko diskon lengkap. Nah, hypermarket juga besar sama luasnya dengan supercenters dengan makanan kombinasi 60 sampai 70% dan barang dagangan umum 30 sampai 40%. Nah, hypermarket ini biasanya menyimpan lebih sedikit SKU daripada supercenters, antara 40 sampai 60 item mulai dari bahan makanan, perangkat keras, dan alat peralatan olahraga hingga furniture dan peralatan hingga komputer dan elektronik. Nah, selain itu, si supercenters ini pelanggan itu merasa tidak nyaman karena membutuhkan waktu lama untuk menemukan barang yang mereka inginkan karena si supercenters ini memiliki luas yang sangat besar. Next. Yang selanjutnya adalah warehouse club atau klub gudang. Klub gudang ini berukuran 100 sampai 150 kaki persegi dan biasanya terletak di distrik dengan interior sederhana dan lantai beton, lorong lebar sehingga forklift dapat mengambil palet barang dagangan dan mengaturnya di lantai penjualan. Nah, sedikit layanan yang ditawarkan, klub gudang ini dengan menawarkan harga rendah karena mereka menggunakan lokasi berbiaya rendah, memiliki desain toko yang murah, dan menawarkan sedikit layanan pelanggan. Mereka selanjutnya menjaga biaya penyimpanan persediaan tetap rendah dengan membawa berbagai macam barang cepat laku yang terbatas. Nah, selain itu, mereka membeli dagangan secara opportunities. Misalnya, jika Hello World memperkenalkan model baru printernya, klub gudang ini akan membeli inventaris model lama dengan diskon yang signifikan dan kemudian menawarkannya untuk dijual sampai inventaris habis. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada convenience stores. Nah, biasanya didefinisikan sebagai pasar swalayan mini yang menjual hanya lini terbatas dari berbagai produk kebutuhan sehari-hari yang perpuranya relatif tinggi. Contohnya itu ada Indomart, Alfamart, Alfamidi, 212 Mart, dan masih banyak lagi. Nah, toko ini menyediakan jenis barang dagangan yang terbatas yang dibangun di atas lahan yang hanya berukuran 2.000 sampai 3.000 meter persegi. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu ada general merchandise retailers. Next. Yang pertama di sini ada department store atau toko serba ada. Nah, department store adalah pengecer yang membawa variasi yang luas dan beragam, menawarkan layanan pelanggan dan mengatur toko mereka ke dalam departemen yang berbeda untuk menampilkan barang dagangan. Nah, secara tradisional, department store menarik pelanggan dengan menawarkan suasana yang menyenangkan, pelayanan penuh perhatian, dan berbagai macam barang dagangan di bawah satu atap. Nah, mereka ini menjual kedua barang lunak yang mereka memiliki umur pendek seperti kosmetik, pakaian, dan tempat tidur. Dan barang bekas juga dikenal sebagai barang tahan lama yang merupakan barang-barang manufaktur yang diperkirakan akan bertahan beberapa tahun seperti peralatan, furniture, dan elektronik konsumen. Nah, untuk menghadapi penurunan pangsa pasar, si departemen store ini, yang pertama itu meningkatkan jumlah merchandise eksklusif yang mereka jual, yang kedua itu meningkatkan penggunaan merchandise private label, dan yang ketiga itu memperluas kehadiran multi-channel dan media sosial. Next. Oke, yang selanjutnya itu ada full line discount stores, yaitu retailer yang menyediakan berbagai jenis barang dengan harga murah namun terbatas jumlahnya.
Nah, toko diskon menyediakan berbagai jenis barang dari produk lokal sampai produk internasional. Barang yang digunakan tidak terlalu mengikuti fashion, tidak seperti di department store. Next. Oke, di sini ada kategori spesialis, yaitu toko yang menjual barang dengan kategori tertentu, namun sangat banyak jenisnya. Nah, contohnya ini adalah toy, di mana hanya menjual mainan, namun jenisnya itu sangat banyak sekali. Nah, contoh lainnya itu ada di Office 2000 yang hanya menjual alat perkantoran, namun dengan jenis yang sangat beragam. Next. Oke, di sini ada specialty store, yaitu toko yang fokus pada barang yang memiliki kategori terbatas. Toko ini menyediakan pelayanan yang sangat baik. Contoh dari specialty store adalah Victoria's Secret, The Gap, Tiffany & Co, dan Mango. Nah, luas area hanya sekitar 8.000 meter persegi. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada drugstore, yaitu toko yang hanya berkonsentrasi pada penjualan obat dan alat kesehatan untuk pribadi. Barang di toko obat dapat dibeli dengan bebas, namun ada yang memerlukan resep dokter untuk membelinya. Contohnya itu apotek Century gitu. Nah, toko obat ini juga sering yang kita jumpai ya, mungkin sering kita datangi juga untuk membeli keperluan obat-obatan tertentu untuk kita konsumsi juga. Next. Extreme value retailer, toko kecil yang menjual jenis barang yang terbatas namun dengan harga yang murah. Barang yang dijual tidak terlalu banyak jenisnya, namun biasanya harga yang ditawarkan sangat murah. Contoh yang pernah ada yaitu menetapkan harga di tokonya untuk semua barang hanya Rp5.000. Next. Off price retailer, toko yang menawarkan barang dengan harga murah namun harga barangnya dapat berubah-ubah. Menawarkan produk dengan brand name yang tidak konsisten, fashion oriented pada harga rendah. Retail dapat menjual brand name dan kadang label desainer dengan harga rendah dengan tujuan pembeli unik dan kepraktisan. Nah, untuk jenis pengecer ini yaitu membeli pada harga yang lebih murah daripada harga grosir dan menetapkan harga pada konsumen lebih rendah daripada harga ecerannya. Mereka cenderung menjual persediaan barang yang berubah-ubah dan tidak stabil, seperti sisa, tidak laku, dan cacat yang diperoleh dengan harga lebih rendah dari produsen atau pengecer lainnya. Jenis ini itu telah berkembang pesat, khususnya pada bidang pakaian, aksesoris, dan lain-lainnya. Next. Ya, sebelum kita masuk ke service retailing, ada tambahan mengenai jenis retail yang lainnya yaitu non-store retailer, adalah retailer yang tidak memiliki toko. Nah, itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada electronic retailer, yaitu disebut juga online retailer, yaitu format toko retail yang dimana retail tersebut berkomunikasi, menawarkan produk, sampai proses transaksinya itu melalui jasa internet atau daring. Yang kedua itu ada katalog and direct mail retailer, yaitu format retail yang tidak memiliki toko, di mana penjual berkomunikasi konsumennya melalui katalog, surat, atau brosur. Yang ketiga itu ada direct selling, yaitu format penjualan yang mana penjual itu menghubungi langsung calon konsumennya dan bertemu secara langsung, entah di kantor, entah di rumah calon pembeli, untuk mendemonstrasikan kelebihan produk yang dijual, menerima pesanan dan menekan produk yang dipesan. Nah, ini sering terjadi di masyarakat ya, kayak demo masak untuk alat-alat masak atau sering juga tuh demonstrasi alat-alat kesehatan juga tuh sering buat yang datang ke rumah-rumah warga untuk mendemonstrasikan produknya tersebut. Yang keempat itu ada television home selling, yaitu penjualan yang dilakukan oleh retailer melalui media televisi. Dan yang terakhir ada vending machine retailing, konsep retail yang menggunakan mesin untuk menjual produknya. Pembeli hanya memasukkan sejumlah uang ke dalam mesin sesuai harga yang ingin dibeli, selanjutnya mesin akan mengeluarkan barang tersebut. Ya, selanjutnya ada yang keempat itu ada service retailing. Next. Nah, materinya itu different between service and Mercedes retail. Jadi perbedaan antara service dan barang dari retail. Yang pertama itu ada intangibility, yaitu jasa itu tidak dapat dilihat bentuknya gitu oleh pelanggan, tapi dapat dirasakan. Contohnya kayak jasa layanan internet, jasa perbankan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau produk itu dapat kita rasakan ya, dan dapat ditawar, misalkan smartphone, baju, dan lain sebagainya.
Yang kedua ada simultaneous production and consumption, atau diproduksi dan dikonsumsi secara simultan. Produk barang biasanya dibuat terlebih dahulu di pabrik, kemudian sampai ke tangan konsumen melalui supply chain. Sedangkan pada retail jasa, itu layanannya dibuat dan diberikan kepada pelanggan pada saat pelanggan tersebut menggunakan jasa tersebut. Jadi kalau produk itu ya harus diproses dulu, dibuat dulu di pabrik, dibuat dulu oleh manusia, lalu bisa digunakan oleh konsumen. Sedangkan kalau jasa itu tergantung konsumennya itu lihat dia menggunakan jasa tersebut, barulah jasa tersebut dirasakan atau digunakan itu. Yang ketiga ada perishability. Jika jasa tidak dapat disimpan, layanan akan hilang setelah selesai digunakan. Contohnya itu kayak langganan internet selama 1 hari. Setelah 1 hari layanan tidak dapat digunakan, sedangkan barang itu bisa disimpan dan bisa dijual kembali. Terus yang terakhir ada inkonsistensi. Kalau produk barang itu biasanya konsisten dan mempunyai standar atau kualitas tertentu. Namun kalau layanan tidak menjamin konsistensi karena tergantung dari pemilik jasa yang pemilik jasa yang dia gunakan gitu loh. Jadi tergantung jasanya yang digunakan, tergantung orangnya yang mengeluarkan jasa tersebut. Next. Yang kelima ada type of ownership. Ini merupakan salah satu jenis retail yang berdasarkan kepemilikan. Ya, next. Bentuk kepemilikan yang pertama itu ada independent single store establishment, yaitu pendirian toko tunggal atau mandiri. Retail adalah salah satu dari sedikit sektor di bagian besar negara di mana aktivitas kewirausahaan sangat luas. Banyak perusahaan rintisan retail dikelola oleh pemilik, yang berarti manajemen memiliki kontak langsung dengan pelanggan dan dapat merespon kebutuhan mereka dengan cepat. Pengecer kecil juga sangat fleksibel dan dapat bereaksi cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Jadi retail tunggal ini atau mandiri ini adalah retail yang dimiliki oleh seseorang atau mitra yang tidak dioperasikan sebagai bagian dari lembaga yang lebih besar. Merupakan tipe bisnis retail yang paling banyak jumlahnya dengan ukuran toko umumnya di bawah 100 meter persegi. Dalam kategori ini, pengusaha lebih bebas menentukan kebijakan dan strategi pemasarannya. Selain itu, dapat menyesuaikan penawaran mereka dengan kebutuhan pelanggan. Mulai dari contohnya itu seperti kios dan toko di pasar tradisional sampai dengan minimarket modern dengan kepemilikan individu. Next. Selanjutnya itu ada corporate retail chains, adalah perusahaan yang mengoperasikan beberapa unit retail di bawah kepemilikan bersama dan biasanya memiliki pengambilan keputusan terpusat untuk menentukan dan menetapkan strateginya. Rantai retail dapat berkisar dari toko obat dengan 2 toko hingga mengecer dengan ribuan toko. Nah, toko retail dengan lebih banyak ini atau cabang dan biasanya dimiliki oleh suatu institusi bisnis, bukan perorangan melainkan dalam bentuk persaudarakan. Dioperasikan sebagai satu kelompok oleh sebuah organisasi. Berdasarkan bentuk kepemilikan ini, banyak tugas administratif ditangani oleh kantor pusat untuk di seluruh rantai. Maksudnya itu dia menentukan kebijakan itu di kantor pusat, lalu hasil kebijakannya itu akan diterapkan ke kantor cabang yang lainnya gitu loh. Nah, contohnya itu yang ada di Indonesia ini seperti Ramayana Group, Matahari Group, dan lain sebagainya, banyak lagi. Next. Yang kelima ada franchising atau waralaba, adalah perjanjian kontraktual di mana pemilikan waralaba hak untuk menggunakan merek dagang, merek layanan, dan merek dagangnya, simbol komersial perusahaan, kepada penerima waralaba untuk biaya waralaba 1 kali dan biaya royalti berkelanjutan. Biasanya dinyatakan sebagai persentase di penjualan bulanan kotor. Ini toko retail jadi franchise atau waralaba ini toko retail yang dibangun berdasarkan kontrak kerja waralaba atau bagi hasil antara pemilik waralaba, yakni pengusaha investor perorangan, dengan waralaba yang merupakan pemegang lisensi. Waralaba ini menggabungkan keuntungan-keuntungan dari organisasi jaringan toko. Waralaba merupakan suatu hubungan yang sifatnya terus-menerus di mana seorang pemilik waralaba tersebut menciptakan merek dagang produk maupun metode operasinya, sedangkan agen waralaba sebaliknya itu membayar pada pemilik waralaba atas haknya untuk menggunakan nama, produk, dan metode bisnisnya. Contohnya itu banyak ya. Kalau dari segi makanan tuh kayak Sabana, The Besto. Kalau yang lebih besar lagi kayak McDonald, KFC, dan lain sebagainya. Kalau dari bukan makanan seperti BUMN kita yang tahu itu Pertamina, itu bisa untuk franchise. Next. Ya, kesimpulannya, bisnis retail ini adalah bisnis yang menjual berbagai macam produk secara encer
Bisnis ini juga berjalan karena struktur-struktur dasar yang mempengaruhi alur jual beli produknya. Bisnis retail ini memiliki karakteristik tersendiri, jenis tersendiri, dan fungsinya tersendiri, serta memiliki kelebihan dan kekurangan pada tiap jenis-jenis retail tersebut. Jadi, jika ingin membangun bisnis retail ini harus perlu menguasai mental serta ide untuk memulai dan mengelola bisnis retail secara tepat dalam menjalankan bisnis retail tersebut. Nah, sebelum tutup ada pantun, burung dara burung cendrawasih, carinya ada di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.